Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmat Wandi Satriawan. Saya dari Universitas Terbuka Pokjar Wansing, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan melengkapi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mengenai pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan dosen pembimbing Ibu Fitriana. Baiklah rekan-rekan semuanya, pada kesempatan ini saya akan membahas atau mengulas mengenai anak berkebutuhan khusus tentang gangguan perilaku pada anak. Baiklah rekan-rekan semuanya, sebelum kita mengulas lebih dalam lagi mengenai anak berkebutuhan khusus, yaitu gangguan perilaku pada anak, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu gangguan perilaku pada anak. Apa sih gangguan perilaku pada anak? Jadi, gangguan perilaku pada anak adalah suatu kondisi ketika anak sering berperilaku menyimpang dan di luar batas, sehingga berpotensi merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Anak yang memiliki gangguan perilaku seringkali dianggap nakal dan bahkan agresif. Baiklah rekan-rekan, itu tadi sedikit pengertian mengenai gangguan perilaku pada anak. Dapat kita simpulkan bahwasanya gangguan perilaku pada anak itu merupakan suatu kondisi anak melakukan perbuatan menyimpang. Perbuatan menyimpang tersebut melebihi batas sehingga dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Kita tahu semuanya bahwasanya setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Terkadang anak bisa tampak baik dan mengemaskan, namun ada kalanya anak bisa terlihat nakal dan mengganggu. Akan tetapi kita selaku guru, selaku orang tua perlu mewaspadai jika anak sering melakukan kenakalan yang jauh lebih parah. Baik rekan-rekan, jadi sebenarnya gangguan perilaku pada anak ini penyebab terjadinya apa sih? Hingga saat ini sebetulnya penyebab terjadi gangguan perilaku pada anak itu belum diketahui secara pasti. Akan tetapi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak melakukan gangguan perilaku. Di antaranya yang pertama itu ada riwayat kesehatan atau kondisi medis tertentu. Yang kedua itu ada pola asuh dan hubungan keluarga. Jadi seorang anak juga lebih beresiko mengalami gangguan perilaku jika ia memiliki masalah dalam hubungan keluarga atau pola asuh yang tidak baik. Jadi anak yang diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan yang kurang harmonis atau pernah mengalami kekerasan, baik secara fisik, psikologis, atau seksual, juga beresiko mengalami gangguan perilaku. Kemudian yang ketiga itu ada faktor keturunan atau genetik. Jadi selain dua faktor di atas tadi, ada faktor lain yaitu faktor genetik. Jadi seorang anak juga bisa mengalami gangguan perilaku bila salah satu anggota keluarganya juga ada yang pernah mengalami atau menderita gangguan perilaku. Baiklah rekan-rekan, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa jenis gangguan perilaku pada anak. Adapun beberapa jenis gangguan perilaku pada anak yang cukup sering terjadi pada anak, di antaranya yang pertama itu ada Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau disingkat dengan ADHD. Apa itu ADHD? ADHD merupakan gangguan perilaku yang paling sering ditemui pada anak. ADHD ditandai dengan gejala sulit fokus dalam mengerjakan sesuatu. Dia gampang ceroboh, banyak bicara dan tidak bisa diam atau hiperaktif. Selain itu, anak dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau disingkat dengan ADHD juga seringkali berbuat usil atau jahil atau mengganggu teman-temannya, mengganggu aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Yang kedua itu ada autisme. Autisme merupakan gangguan perilaku pada anak yang membuat anak sulit untuk berkomunikasi
dan berinteraksi dengan orang lain. Anak yang memiliki gangguan autisme seringkali mengalami perubahan atau perilaku yang berbeda dari anak-anak lainnya. Sebagai contoh, misalnya yang pertama marah, menangis, atau tertawa tanpa alasan yang jelas. Kemudian yang kedua, cenderung bertindak atau melakukan gerakan tertentu secara berulang, seperti mengayun tangan, kemudian memutarkan badan. Kemudian yang ketiga, rutin menjalani aktivitas tertentu dan marah jika rutinitasnya terganggu. Kemudian yang keempat, bahasa atau gerakan tubuh yang cenderung kaku. Dan yang kelima, itu dia hanya menyukai atau mengonsumsi makanan tertentu. Selanjutnya, yang ketiga itu ada oppositional defiant disorder atau disingkat dengan ODD. Apa itu ODD? ODD biasanya mulai muncul pada anak yang berusia 8-12 tahun. Selain mudah marah, anak dengan ODD biasanya berperilaku menentang atau tidak patuh pada aturan, baik aturan di rumah maupun aturan di sekolah. Jadi anak tersebut sering melanggar aturan-aturan yang ada di rumah atau di sekolah. Kalau di sekolah contohnya mungkin anak bisa sering cabut atau sering melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan di sekolah. Anak dengan ODD itu juga sering kali sengaja mengganggu orang lain, bahkan menyalahkan orang lain atas kesalahan yang diperbuatnya. Jadi penderita ODD ini juga memiliki sifat pendendam dan seringkali melakukan balas dendamnya pada orang lain. Kemudian yang keempat itu ada conduct disorder atau disingkat dengan C. Conduct disorder adalah gangguan perilaku dan emosi serius yang membuat anak menunjukkan perilaku kekerasan, suka merusak benda tertentu, dan cenderung sulit mengikuti aturan di sekolah maupun di rumah. Anak yang memiliki gangguan perilaku seperti ini biasanya anak gemar berbohong dan menipu. Bahkan tidak segan melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti vandalisme, berkelahi, atau melukai orang lain. Anak-anak yang memiliki gangguan perilaku conduct disorder juga mungkin suka menyiksa hewan. Jadi rekan-rekan semuanya, apapun jenisnya, gangguan perilaku pada anak merupakan kondisi yang sesegera mungkin harus kita deteksi dan ditangani oleh psikolog dan psikiater. Jika tidak ditangani sejak dini, gangguan perilaku pada anak berpotensi berkembang menjadi gangguan mental yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kualitas hidup anak tersebut. Jadi untuk menentukan jenis gangguan perilaku pada anak dibutuhkan psikiater dan psikolog yang dapat melakukan pemeriksaan psikologi pada anak. Setelah jenis gangguan perilaku pada anak diketahui, ia mungkin akan mendapatkan penanganan berupa psikoterapi, terapi bermain, kemudian mendapatkan obat-obatan jika diperlukan. Mendidik anak dengan gangguan perilaku memang tidaklah mudah. Para orang tua anaknya yang memiliki gangguan perilaku perlu bersabar dan memberikan perhatian serta kasih sayang yang lebih kepada anaknya. Jangan ragu bagi orang tua untuk meminta saran dari psikolog atau psikiater terkait cara yang tepat untuk mendidik dan membimbing anak dengan gangguan perilaku tersebut. Baiklah rekan-rekan, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai gangguan perilaku pada anak. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Di sini saya memohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.